Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Galo Anino Farina, NPM 2140404020030 dari program studi akuntansi kelas pendidikan Pancasila J yang diampu oleh Pak Ludovikus Boman Swadu MPD. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas pada mata kuliah Pancasila pada pertemuan ke-15. Di sini saya akan mereview materi pada pertemuan ke-13 dengan topik perkuliahan Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Subbab yang akan saya bahas adalah yang pertama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, dan yang kedua, menanyakan alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Selanjutnya kita masuk pada bab 1, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pemahaman yang pertama yaitu bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, bahwa setiap nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Kemudian, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dewasa ini sering dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan norma bagi para ilmuwan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukannya orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian kita masuk pada bab 2, yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK, baik dengan dalih kepercayaan pembangunan daerah yang tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batu bara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan dan Sumatera atau Papua dan lain-lain dengan penggunaan teknologi yang canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal itu dibiarkan terus-menerus, maka generasi yang akan datang menerima resiko kehidupan yang rawan bencana. Lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana seperti tanah longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK.
dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis, dehumatis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah. Konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualitis. Masyarakat untuk mufakat digantikan dengan voting dan seterusnya. Demikian materi yang saya jelaskan. Apabila ada salah dan kurang pemahaman materi yang saya sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.